Norak. Norak itu istilah. Kita ngatain orang norak lu gitu ya. Kalau apakah pakaiannya nggak sinkron, misalnya atasan kotak-kotak, bawahan garis-garis, misal gitu ya. Tapi juga bisa untuk orang OKB, orang kaya baru. Orang yang terbiasa miskin, susah, dihina, direndahkan, tiba-tiba entah karena dapat hibah, menang lotre atau nemu duit gitu ya, tiba-tiba jadi orang kaya. Wah, itu noraknya ampun dah. Ya. Nggak potensial sebetulnya untuk jadi orang kaya, tapi tiba-tiba kaya. Kelamaan hidup susah, hidup miskin, jadi norak banget gitu ya. Ya, saya nggak bisa explain seperti apa hidup norak itu karena contohnya sangat banyak sehingga Anda pasti sudah tahu. Nah, untuk orang yang sebetulnya kalau istilah dalam bahasa Chinese itu namanya xiao jin gitu ya. Dalam bahasa Hakka xiao nin, orang kecil tiba-tiba mendadak jadi orang besar. Apakah pejabat pemerintah, apakah pejabat perusahaan, misalnya tiba-tiba jadi komisaris utama, misal ya, itu secara potongan atau secara basic attitude, basic competence, sebetulnya nggak layak banget gitu jadi orang besar. Tiba-tiba jadi orang besar. Wah, itu noraknya minta ampun. Show off ya, show off. Lu nggak tahu nih bahwa gue nih sekarang orang besar gitu. Lu nggak tahu nih kalau gue itu pejabat penguasa. Lu nggak tahu nih gitu ya. Jadi bukan hanya norak kepada sanak saudara, teman-teman, orang sekampung, sekecamatan, siapa saja. Nih sekarang gue orang besar nih, gitu kira-kiranya ya. Jadi kita kesannya tuh lu norak banget sih gitu. Nah, ada juga norak itu bukan hanya show off, tetapi dalam hal ini membuat atau menyatakan kebijakan yang arogan banget gitu ya. Sok jagoan banget, sok penguasa banget. Sehingga kesannya itu menindas. Kenapa kok tiba-tiba ini orang jadi penindas, jadi sombong, arogan, sok jagoan, sok berkuasa? Karena norak gitu ya. Xiao Jin itu atau Xiao Nin itu memang mentalnya itu mental orang kecil. Tapi nasib, nah itu menurut saya itu nasib ya. Kok bisa jadi orang besar? Saya tidak tahu. Apakah orang kecil, orang norak ini bisa panjang menjadi penguasa, menjadi pejabat, menjadi pemimpin? Kalau menurut hemat saya, bisa pendek, bisa panjang. Pendek itu kalau atasannya, pemimpinnya itu meritokratis. Nggak tahan melihat bawahan yang norak. Karena merugikan reputasi, merugikan kredibilitas pemimpin yang mengangkat anak buah yang norak. Karena perilakunya, perkataannya, perbuatannya, hawanya, baunya saja norak gitu kira-kiranya. Nah, kalau dibiarkan, maka yang disalahkan adalah yang mengangkat. Ini orang nggak punya mata kah, nggak punya telinga kah, nggak punya akal budi kah, nggak punya penasehat kah, sehingga orang yang Xiao Jin ini, orang kecil ini kok tiba-tiba dijadikan orang besar. Jadi norak itu wajar gitu loh, wajar. Orang kalau kelamaan jadi orang kecil, orang susah, orang miskin, orang bukan siapa-siapa, si nobody, tiba-tiba nggak hujan, nggak angin, ujuk-ujuk jadi orang besar, itu pasti norak. Kenapa? Ya karena memang kucing mengeong, anjing menggonggong, singa mengaum. Nggak bisa disalahkan. Potongannya dari sononya memang begitu. Jadi yang salah itu sebetulnya yang mengangkat. Nah, kalau dibilang hilaf nggak tahu atau terpesona, terperdaya misalnya, ya tinggal dipecat. Dipecat saja. Karena merugikan dirinya maupun timnya gitu ya. Tapi kalau tidak dipecat,
dibiarkan saja orang norak merugikan reputasi dirinya, kelompoknya, atau golongannya, maka bisa saja ini orang pemimpin ini juga norak, gitu ya. Nggak bakat jadi pemimpin, tahu-tahu memimpin. Jadi pemimpin norak akan mengangkat anak buah norak. Anak buah norak akan mengangkat anak buah norak. Jadilah norak itu menjadi budaya, udah menjadi struktural, kultural. Nah, itu bahaya. Kalau dia tidak norak, pemimpin yang tidak norak, itu nggak betah banget punya anak buah norak. Karena bikin malu. Maka nggak pakai A, B, C, dibuang saja. Nah, bagi kita sekalian, hati-hati, persiapkan diri, bekali diri dengan sikap mental, dengan akal budi, dengan perilaku yang memungkinkan potensial ketika kita tiba-tiba jadi orang besar itu nggak norak, gitu ya. Kalau memang Anda dan saya suatu hari berkemungkinan menjadi orang besar, apakah pejabat, pemimpin, atau apa sajalah namanya orang besar, atau tajen, orang besar, itu walaupun sekarang masih kecil, persiapkan diri, at least sikap mental, tutur kata, kepribadian, karakter, supaya nanti nggak kagetan. Ya, karena kalau tidak dipersiapkan, you tetap melata-lata di bawah, mengais-ngais cacing di bawah, tiba-tiba ujuk-ujuk nggak tahu kena hujan apa atau angin apa, Anda diangkat jadi pemimpin, Anda tidak terus mengais-ngais. Kebiasaan lama yang matokin cacing di tanah itu tidak dilanjutkan. Karena Anda sudah mempersiapkan diri. Jadi norak itu sebetulnya masalah kebiasaan. Norak itu masalah mindset. Ya. Saya di salah satu buku saya lupa buku judul yang mana, saya katakan bahwa orang yang norak itu, orang kecil, orang mental kecil, kerdil, yang tiba-tiba menjadi besar, itu ada dua kemungkinan. Ketika dia masih kecil, dia itu jadi penjilat. Ya, ciri-ciri orang yang norak ini adalah waktu masih kecil jadi anak buah, jadi bawahan, dia itu penjilat. Jilatnya kuat banget gitu ya, kayak kodok jilatnya. Nah, begitu dia berkuasa, dia itu kan jadi penindas. Jadi ciri-ciri orang norak, xiaojin, xiaoyin, yang akan jadi tajen orang besar, itu waktu masih jadi orang kecil, dia akan jadi penjilat, menjilat apa saja yang bisa dijilat. Ketika dia berkuasa, dia pasti jadi penindas. Saya bukan teori, karena kalau saya bikin buku, artinya sudah diajarkan, sudah berdasarkan pengalaman, pengamatan, research, yang bisa Anda buktikan sendiri. Kalau Anda mengenal orang kecil yang penjilat, dan suatu hari dia jadi orang besar, dia pasti penindas. Menindas. Lu nggak tahu gue siapa. Lu nggak tahu gue siapa. Gitu kira-kiranya. Lu nggak kenal gue siapa. Dia sendiri aja nggak tahu dirinya siapa, nanya orang, lu nggak kenal gue siapa. Itu kan koslet namanya. Jadi, brosis, rekan-rekan, kita tunggu apa reaksi dari pemimpin yang mengangkat anak buahnya jadi pemimpin dan norak. Diapakan? Kalau dia diapa-apakan, wah nasib kita jelek. Ya, nasib kita jelek. Kalau diapa-apakan, ya nasib kita bagus. Kita maafkan saja. Supaya lain kali hati-hati. Jangan sembarang angkat orang yang berpotensi jadi norak.